Film dimulai saat menunjukkan suku. Mereka dulu tinggal di pegunungan dingin dan berburu mamut. Mamut itu jarang berkunjung ke pegunungan ini. Dan terkadang mereka tidak pernah datang. Jadi suku ini harus menghadapi kelaparan. Semua anggota suku khawatir karena fakta ini. Ada seorang wanita tua yang disebut Ibu Tua oleh suku. Ibu tua itu memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan roh. Sebenarnya, mereka bertemu dengan seorang gadis bernama Evolet. Ada seorang anak laki-laki bernama Deleh di sebuah suku yang mulai tertarik pada Evolet. Ayah Deleh juga memiliki tombak putih. Karena dialah yang pertama berburu setiap kali mereka pergi berburu. Ayah Deleh berencana untuk melakukan perjalanan. Suatu malam, dia berkata kepada temannya, "Aku harus pergi, beri saya kata-kata Anda bahwa Anda tidak akan mengungkapkan apapun tentang ini kepada siapapun. Anda juga tidak akan mengungkapkan alasan mengapa saya pergi." Dia memulai perjalanannya, memberikan tombak putih kepada temannya. Semua orang mulai mengejek Deleh setelah kepergian ayahnya. "Ayahmu telah melarikan diri." Karena setiap orang berpikir bahwa ayahnya telah melarikan diri karena ketakutan. Namun faktanya adalah sebaliknya yang di luar pengetahuan siapapun kecuali temannya. Evolet dan Deleh merasa kesepian karena membutuhkan dukungan seseorang. Jadi mereka berteman. Mereka telah mulai menyukai satu sama lain dengan berlalunya waktu. Bertahun-tahun telah berlalu dan Deleh dan Evolet telah tumbuh dewasa. Mamut memasuki wilayah mereka sekali lagi. Diputuskan bahwa Evolet akan dinikahkan dengan orang yang berburu lebih dulu. Dan tombak putih juga akan diberikan kepadanya. Apalagi dia akan dipilih sebagai kepala suku. Evolet menyarankan, "Deleh, ayo pergi dari sini lalu kita akan menikah." Deleh berkata, "Saya tidak akan melarikan diri seperti yang dilakukan ayah saya. Ingat, aku akan menikahimu." Berburu mamut. Semua anggota suku pergi untuk berburu mamut. Mereka berhasil menjebak mamut di jaring tali. Tapi mamut itu berlari, terlepas dari tali sampai batas tertentu. Tapi dia masih terjebak di jaring tali itu. Semua anggota suku memegang jaring tali itu. Setiap orang harus kehilangan cengkeraman jaring tali karena mamut berlari dengan cepat. Hanya Deleh yang masih memegang tali jaring. Mamut membawa Deleh di puncak gunung sambil menyeret. "Bawa dia ke sana." Mamut itu menyerang Deleh. Deleh memukulnya dengan tombak tetapi tidak membahayakan. Dan itu kembali menyerang Deleh. Kemudian, Deleh menyerangnya dengan satu tombak lagi. Pada saat ini, mamut itu dibunuh. Sementara itu, semua suku juga mendekat ke sana. Mereka terkejut bahwa hanya Deleh yang telah membunuh mamut raksasa ini. Menyaksikannya, semua orang menjadi bersemangat dan tombak putih diberikan kepada Deleh. Dan Evolet diberikan kepadanya sesuai kesepakatan. Diputuskan bahwa pernikahan keduanya akan diadakan. Tapi, Deleh tertekan memikirkan satu fakta. Karena dia telah kehilangan cengkeraman jaring tali pada kenyataannya, tetapi anggota suku berpikir, dia tidak kehilangan cengkeramannya. Tangannya tidak sengaja tersangkut di dalamnya. Jadi dia mengembalikan tombak putihnya. Dia mengatakan, "Evolet, saya belum memburu mamut itu.
Tapi itu terperangkap di tombakku, jadi aku mengembalikan tombak putih itu. Dia mengembalikan tombak putih. Itu berarti dia telah meninggalkan Efolet. Karena pemburu mamut adalah pemilik sebenarnya dari Efolet. Efolet marah dengan Deleh. Karena ini, mereka dipisahkan satu sama lain. Tidak diragukan lagi. Mereka saling mencintai, tetapi mereka dikaitkan dengan tradisi suku. Beberapa penunggang kuda menyerang suku mereka pada malam itu. Dan mereka pergi dengan laki-laki dan perempuan suku setelah memenjarakan mereka. Dan Efolet juga ada di antara para tawanan. Tapi Deleh dan beberapa rekannya selamat. Deleh memastikan bahwa saya akan membawa kembali semua anggota suku tawanan dan Efolet menyelamatkan mereka. Rekan Deleh mengatakan, tidak ada yang kembali dari pegunungan mematikan itu. Deleh berkata, para penyerang juga datang dari sana. Dia berencana untuk mengejar mereka. Kemudian, Deleh melanjutkan, mengikuti jejak kuda dan orang-orang suku. Ada juga beberapa rekan Deleh bersamanya. Tapi mereka mengalami perjalanan yang berbahaya. Selain itu, sulit untuk kembali, menyelamatkan diri mereka sendiri dan orang-orang itu. Tapi Deleh dan rekan-rekannya siap menerima petualangan apapun. Karena mereka harus membawa kembali orang-orang mereka dengan selamat. Mereka terus-menerus menghabiskan siang dan malam mereka dalam perjalanan. Mereka mencapai sisi berlawanan dari gunung di mana jalan dimulai. Deleh dan teman-temannya mencapai hutan, bergerak maju. Di mana mereka bertemu semua orang dari suku mereka dan Efolet yang dibawa setelah ditawan. Deleh melepaskan beberapa anggota sukunya dan Efelot di malam hari. Tetapi orang-orang itu kembali menangkap mereka yang telah memperbudak mereka. Salah satu teman Deleh juga terluka oleh mereka. Dan mereka pergi ke depan, mengambil orang suku Deleh dari Deleh. Deleh berjalan sambil menarik temannya yang terluka. Mereka merasakan nafsu makan, bergerak di kejauhan. Jadi, Deleh pergi berburu. Tapi, Deleh terjebak dalam lubang, di mana banyak hewan telah ditangkap. Ada juga harimau bergigi raksasa dan buas yang terperangkap di sana. Itu adalah harimau bergigi yang bisa berbicara. Hujan mulai turun di sana, dan harimau bergigi mulai tenggelam. Tapi Deleh memutuskan untuk melepaskannya sebelum tenggelam sampai mati. Deleh berkata kepada harimau bergigi itu, "Aku akan melepaskanmu dengan syarat bahwa kamu tidak akan memburuku." Deleh melepaskan harimau bergigi itu. Dan ia pergi dari sana tanpa memburunya. Itu memenuhi syarat. Deleh juga keluar dari lubang dan bergerak ke temannya yang terluka. Dia mengatakan, "Deleh, saya telah mendengar teriakan di sini tadi malam." Dan mereka berdua pindah ke rute di mana teriakan itu terdengar. Pergi ke sana, mereka mengetahui bahwa beberapa telah menyerbu desa itu. Orang-orang suku desa mengelilingi mereka ketika mereka pergi ke sana. Orang-orang suku itu hampir membunuh mereka. Kemudian harimau bergigi itu muncul di sana yang diselamatkan oleh Deleh. Semua suku takut padanya setelah menyaksikan harimau bergigi. Harimau bergigi itu bergerak menuju Deleh. Deleh berkata padanya, "Aku penyelamatmu. Apakah Anda tidak mengenali saya?" Harimau bergigi itu menyingkir tanpa melukai Deleh.
Orang-orang suku itu terkejut melihatnya. Mereka mengambil Deleh dan teman-temannya dan menyambut mereka dengan ramah. Mereka juga menyajikan makanan untuk mereka. Deleh bertanya kepada mereka, "Bagaimana Anda memahami bahasa kami?" Mereka mengatakan, "Seorang pria telah berkunjung ke sini sejak lama. Dan pria itu telah berkunjung ke sini untuk mencari tempat berteduh. Dan kami belajar bahasamu dari pria itu." Di sini terungkap, pria itu bukan orang lain melainkan ayah Deleh. Deleh bertanya kepada mereka, "Di mana pria itu sekarang?" Mereka mengatakan bahwa pria itu telah diambil oleh setan. Beberapa anggota suku kami juga dengan itu. Ini adalah tempat di mana tidak ada yang pernah kembali hidup-hidup sampai hari ini. Tapi Andalah yang akan membawa kami ke sana. Deleh bertanya, "Mengapa aku?" Suku itu mengatakan bahwa seorang pria akan mengunjungi kita yang akan berbicara dengan harimau bergigi sesuai dengan ramalan kita. Orang itu akan menyelamatkan orang-orang kita. Orang-orang suku itu menyebarkan berita ke suku-suku terdekat bahwa seorang pria yang berbicara dengan harimau bergigi telah datang. Salah satu teman Deleh berkata, "Saya mengungkapkan sebuah rahasia di hadapan Anda hari ini. Kenyataannya adalah ini, ayahmu tidak melarikan diri, takut dari siapapun. Dia pergi mencari perlindungan untuk kelangsungan hidup anggota sukunya, agar orang-orang kita terhindar dari kelaparan." Deleh bertanya padanya, "Mengapa Anda tidak mengungkapkannya kepada saya sebelumnya?" Dia mengatakan, "Ayahmu telah melarangku untuk membuka rahasia ini sebelum siapapun mengetahui kenyataan ini. Semua orang dari suku bisa melarikan diri satu persatu, meninggalkan tempat itu. Itulah sebabnya dia memintaku untuk merahasiakannya." Kemudian orang-orang suku itu juga pindah ke pegunungan bersama dengan Deleh. Mereka sampai di dekat sungai dan berlayar sambil menaiki perahu. Tapi Deleh dan teman-temannya tidak bisa berlayar karena tidak memiliki perahu. Jadi mereka memutuskan sulit untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena itu adalah padang pasir yang luas di mana mereka harus melakukan perjalanan. Dan tidak ada yang bisa menyeberangi gurun itu di depan mereka. Tapi Deleh berkata dengan berani, "Kami akan menyeberangi gurun ini. Kami akan membawa kembali orang-orang kami setelah melepaskan mereka." Jadi mereka pergi ke tujuan mereka. Melewati banyak hari perjalanan, akhirnya mereka pergi ke seberang gurun. Mereka mengamati bahwa piramida besar sedang dibangun di sana. Tujuan untuk memperbudak orang-orang dan membawa mereka ke sini adalah untuk mengambil tenaga mereka untuk membangun piramida. Tempat itu ramai dengan penduduk asli, tetapi jumlah budak mereka lebih banyak dari mereka. Mereka menyebut dewa utama mereka. Mereka mengatakan tentang diri mereka sendiri bahwa mereka telah terbang ke sini dari langit. Tuhan mereka tidak menyembunyikan wajahnya di depan mereka, tapi Dia selalu berkerudung. Kepala mereka hanya memerintahkan bawahannya. Salah satu perintahnya adalah, "Ambil tenaga kerja dari budak ini sesegera mungkin." Deleh dan kepala-kepala suku lainnya yang datang ke sini untuk membantu Deleh. Mereka bersama-sama pindah ke kamp para budak. Seorang pria dibawa di depan mereka yang tidak terlihat. Pria itu mengungkapkan kepada Deleh bahwa hanya satu dewa yang bertahan di antara tiga dewa. Deleh bertanya, "Bagaimana dia akan berakhir?"
Dia mengatakan, Tuhan takut pada pria seperti itu yang akan memiliki tanda khusus di tubuhnya. Dan tanda itu menyerupai tanda yang terlihat. Orang itu akan menyelamatkan semua anggota suku dan semua budak. Deleh ditanya, apakah Anda memiliki tanda seperti itu di tubuh Anda? Deleh tidak menanggapinya. Deleh juga mengetahui di sini bahwa ayahnya sudah tidak ada. Dan orang-orang itu telah membunuhnya, yang telah membawa sukunya ke sini setelah memperbudak mereka. Setelah itu, Deleh dan rekannya kembali ke anak buahnya. Tetapi mereka dicurigai oleh beberapa orang. Pertarungan dimulai di antara mereka. Pendamping Deleh berakhir selama pertarungan ini. Ayahnya kepada Deleh sebelum kematiannya. Sekarang, Deleh ingin membalas dendam semua orang. Dia ingin melepaskan semua orang sambil menyelamatkan mereka. Beberapa orang mengamati. Ada beberapa bekas luka di tangan Efolet. Dan bekas luka ini sama seperti tanda yang terlihat di langit. Menurut ramalan, jejak itu dilacak di Efolet. Melihat bekas luka itu, semua orang ketakutan. Mereka membawa Efolet ke dewa mereka. Karena seseorang yang memiliki bekas luka itu akan melepaskan orang-orang itu, menyelamatkan mereka. Penduduk asli itu memberitahu dewa mereka. Ada juga seorang pemburu yang datang ke sini mengejarnya. Keesokan paginya, Deleh dan teman-temannya menyamar sebagai pekerja untuk pergi ke orang-orang mereka. Anak buah Deleh mengumumkan perang. Ada juga mamut yang mulai berlari ke sana kemari. Dan gangguan besar dimulai di sana. Perintah dewa mereka, bawa Efolet keluar. Dan bunuh Efolet, jika pekerjaan tidak berhenti. Hal ini dilakukan, dan Efolet dibawa keluar. Tapi, Deleh dan anak buahnya berhenti berjuang, melihat Efolet. Kemudian dewa mereka mendekat ke sana dan semua orang disembunyikan. Salah satu pria dewa berkata kepada semua orang, siapapun dapat mengambil gadis ini dari sini selamanya, siapa yang mau? Dan kami memberikan kata-kata kami bahwa kami tidak akan menghentikannya saat ini. Deleh menyatakan, aku membawa Efolet bersamaku. Tapi apa jadinya dengan teman-temanku yang lain? Dewa mereka berkata, mereka adalah pria dan budak kita mulai sekarang. Jadi, Deleh tidak setuju untuk melaksanakannya. Dia melempar tombak putih itu ke arah dewa. Dan tombak putih menembus dewa. Deleh berkata kepada semua orang, lihat dia. Dia hanya manusia seperti kita. Dia juga kesakitan. Sekarang lihat, dia sudah mati sekarang. Kemudian pertempuran dimulai antara kedua suku. Dan anak buah Deleh menang dalam perang ini. Tapi salah satu pria suku itu yang membawa mereka ke sini sebagai tawanan. Dia menembakkan panah ke Efolet. Akibatnya, dia meninggal. Deleh membalas dendam orang yang membunuhnya yang telah menembakkan panah ke Efolet. Deleh datang ke sini untuk menyelamatkan orang-orang sukunya dan yang lainnya. Tapi dia kehilangan orang-orang tersayangnya selama ini. Ibu tua, yang mentransmisikan kekuatannya kepada mereka sambil mengamati dari kejauhan. Di sini, ibu tua, menghidupkan kembali Efolet, mengorbankan dirinya sendiri. Efolet, dihidupkan kembali. Dan orang-orang dari suku lain yang telah menawarkan mereka perlindungan. Mereka menyajikan beberapa benih untuk Deleh. Mereka berkata,
Ayahmu berkeinginan agar kamu membawa benih-benih ini ke tempatnya dan menumbuhkannya di sana. Deleh bertindak di atasnya. Pergi ke lokasinya, dia menabur benih ini. Dan tanaman mulai tumbuh dari mereka. Mereka tidak perlu menghadapi kelaparan lagi.